Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Mustafa, para kiai yang hadir, ada Kiai Saifuddin, kiai paling murah sedunia, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Miftahul Huda? Majelis Miftahul Huda, Musola Nurun Nikmah Brebes, yang saya banggakan walaupun kemasan pengajiannya sangat membuat capek. Baru kali ini kiainya dipaksa untuk jalan kaki. Yang anehnya justru banser di depan naik motor sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Dari dulu sebenarnya saya matur, kalau pengajian sama Gus Miftah itu syaratnya nggak banyak, cuman 2. Satu, sound system yang bagus. Nomor 2, tempat yang luas. Itu saja. Sehingga kemudian kita ngaji itu enak, nyaman, santai. Kalau hari ini saya pastikan saya pulang pengajian kepala saya bisa tengeng. Saya hadap ke sana, ke depan, ke kanan. Yang saya nggak tahu ini jamaah terbanyak di hadapan saya, kiri saya, atau kanan saya. Saya hadap ke kiri, yang kanan protes. Saya hadap ke kanan, yang kiri protes. Saya hadap ke depan, kanan kiri protes. Enaknya saya hadap ke belakang. Yang kedua, mohon maaf, mohon izin. Kenapa saya katakan capek? Coba yang di sebelah sini banser bokongnya aja nutupi ya. Padahal saya sudah ngalah berdiri. Ibu-ibu mohon maaf, lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya nggak berani duduk di kursi. Masa ada Habib saya di atas, Habibnya di bawah, kan nggak pantas. Seharusnya kursinya banyak. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu perhati protes karena tidak kelihatan wajah tampan saya. Kenapa? Karena semulia-mulianya ulama dan kiai, kalau berbicara soal nasab sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, syarafun nasabi min salasi jihadin, nasab yang paling mulia yang pertama adalah al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un, yaitu nasab
yang nasabnya langsung terhubung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada lawan. Siapa? Tentunya Ahlul Bait yang merupakan dzurriyyah darah dagingnya Kanjeng Nabi. Lah sementara ulama itu urutannya di nomor 2. Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lah yang ulama itu bukan saya tapi mbah saya, Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi mohon maaf, mohon izin karena ini saya ngajinya berdiri. Pak Miftahuddin, kamu Miftah juga? Miftahuddin. Oh, Miftahus Surur. Saifuddin menang baik. Kenapa ya? Tumben menang baik. Kalau saya duduk biasanya ngajinya lama, karena berdiri maka tausiah akan saya sampaikan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang salah siapa? Panitia. Kayak Pak Maning ya. Wis tua kemayu temen. Maka Bapak Ibu, beli tales bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Brebes yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sing jawab I love you itu sing cangkem tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keberhasilan dakwah Nabi adalah bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bisa membuat circle dan ekosistem terhadap dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Dengan membuat ekosistem. Maka kalau Anda lihat, coba Anda lihat dan perhatikan bagaimana orang-orang yang berada di sekeliling Nabi ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam. Nabi Muhammad SAW paling tidak beliau disupport oleh 4 tokoh yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Siapa support sistem yang memberikan support kepada Kanjeng Nabi? 1, pembawa degan. Coba, ini kan masalah. Kalau saya berdiri, saya harus minum degan atau kopi. Begitu saya nanti minum dalam keadaan berdiri, langsung dibully oleh netizen yang maha benar dengan segala cangkemannya. Iki saisine akeh temen ya, kenapa? Oh, panitia. Bawa rokok. Isinya tinggal 1. Miskin amat. Oh, panitia. Sawer matane kursi bae ora langka sawer. Kalungan kayak asu ya. Oh, panitia lupa itu. Ya. Inyong bakat dari copet ya, orang kerasa kebersihan. Apa ini dibawa orang ngerti ya? Ya maklum ya Inyong copete lonte. Ada 4 orang yang melupakan support system dari, maka mohon maaf nyuwun sewu. Tadi malam di Lamongan saya bilang ada satu hal yang berbeda dakwah di kala Nabi dengan dakwah hari ini. Perbedaannya di mana? 1, coba Anda lihat. Bahwa risalah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya, sampai hari risalahnya terjaga. Risalahnya apa? Al-Quran. Bagaimana cara menjaganya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi demi Allah, demi Rasulullah, sampai ila akhir zaman Al-Quran akan terjaga kemurniannya. Karena kami, kata Allah, yang menurunkan dan kami pula yang akan menjaganya.
Satu ketika tafsir Al-Ibris, ini tafsir yang ditulis oleh Mbak Bisri, yang biasa dibaca oleh bapak saya. Satu ketika percetakan salah dalam percetakan, bukan satu ayat, bukan satu kalimat, tapi cuma satu harokat. Anda tahu apa yang terjadi? Sang mu'allif, sang penulis, sang mufasir langsung hadir di dalam mimpi orang yang punya percetakan dengan mengatakan apa? Percetakanmu harokatnya ada yang salah. Langsung yang punya percetakan didatangi oleh sang mu'allif kitab, sang mufasir. Maka mohon maaf, kenapa dalam banyak ayat kadang-kadang Allah menggunakan kalimat inna, kadang-kadang Allah menggunakan kalimat ini. Contoh, dalam penciptaan Adam, Allah mengatakan inni ja'ilung fil ardi khalifah. Kenapa? Sesungguhnya aku. Karena dalam penciptaan Adam, Allah tidak melibatkan siapapun, tapi Allah menciptakan Adam by himself. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan perantara. Tapi ketika menciptakan manusia secara umum, Al-Hujurat ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami, kata Allah, menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saifuddin. Iki wis tua mangan bae cangkeme. Enak temen. Oh ngemot. Oh saya Saifuddin ngemot. Ya malam langka untu ya. Oh metik. Kata Pak Kiai Saifuddin cangkeme metik. Langka gigi. Kenapa Kiai Saifuddin kebanyakan gak punya gigi? Kakek mentel ya. Kan bojone enom Kiai yo. Bojone enom. Ayu maning. Ada. Kentil Mas pasti. Makanya Pak Kiai Saifuddin sama istrinya ini berlaku sabar dan syukur. Pak Kiai Saifuddin sama istrinya bersyukur, istrinya sama Kiai Saifuddin bersabar. Jadi Pak Saifuddin besok masuk surga karena syukurnya, istrinya masuk surga karena sabarnya. Kita doakan Kiai Saifuddin panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kiai Saifuddin hidup sendiri. Amin. Kok teko maning? Nah, kalau Habib di atas saya baru duduk. Foto lebih. Inilah akhlaknya zuriahnya Kanjeng Nabi itu. Nah, supaya saya pantas duduk di atas, beliau akhirnya juga mau duduk di atas. Kalau saya Saifuddin yo ora apa-apa kancane inyong. Enggak primen gaweane njaluk dhuwit karo inyong yo ora apa-apa. Saya kalau lihat Pak Kiai Saifuddin tuh pasti pengen ngasih uang. Kenapa? Karena wajahnya kayak kotak infak. Kancane inyong keprimen. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Saifuddin pulang, insya Allah istrinya hamil lagi. Amin. Masih bisa ya? Masih bisa ya? Masih. Jadi saya, Habib Muhammad, Kiai Saifuddin sama-sama dulu temannya almarhum Ki Entus Susmono. Nah ini Mas Haryo ini anaknya almarhum. Lah ini Beb, kenapa tongkat ini selalu saya bawa Beb? Rahasianya ini. Ini adalah tongkat wasiat dari almarhum Entus sebulan sebelum meninggal dunia. Saya dikasih tongkat. Waktu itu saya sakit. Saya pengajian terakhir sama beliau bersama Habib Lutfi, peresmian masjid di Kabupaten Tegal. Pulang saya pengajian satu lagi di malam hari, saya mau berangkat ke Pemalang, saya dikasih tongkat. Lah kenapa pengajian selalu saya bawa tongkat ini? Harapannya satu, kalau ngaji saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entus mendapatkan jariahnya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Brebes ini pengen dapat jariah dari saya, ngasih apa gitu seharusnya. Ngasih bawang, wah bengoren jangan menyonge ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, risalah Al-Quran ila akhir zaman gak mungkin berubah, karena Allah jaga melibatkan para malaikat dan para hafidul Quran. Itulah alasan kenapa orang-orang hafal Quran disebut ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah.
Makanya ibu-ibu coba kalau bisa anaknya 7 yang 1 hafal Quran. Syukur 7-7-nya hafal Quran. Minimal jangan sampai anaknya lupa dari pendidikan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kemudian yang kedua apa? Sisi kesuksesan dakwah Nabi. 1, risalahnya bagus. Kemudian yang kedua adalah pembawa risalahnya sekelas Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, antara risalah dan pembawa risalah ini imbang. Pembawa risalahnya Nabi Muhammad, risalahnya Al-Quran. Sehingga apa? Antara pembawa dan risalah yang disampaikan itu imbang. Muhammad adalah merupakan gambaran akhlaknya Al-Quran. Mila nyuwun sewu, kenapa dakwah di era Nabi sangat berhasil? Karena antara risalah dan pembawa risalah sepadan. Sekarang pertanyaannya begini, apakah hari ini risalahnya masih sama? Sama. Pertanyaannya adalah siapa pembawa risalahnya? Kalau zaman Nabi pembawa risalahnya Nabi Muhammad, sekarang penyampai risalahnya hanya sekelas Miftah. Sekarang pembawa risalahnya model-model seperti saya, Pak Kiai Saifuddin. Siapa? Kok Saifuddin? Orang ya Rika ya. Jenenge komplit siapa sih? Saifuddin Mahmud. Nah, sukanya mamah muda, Mahmud. Larinya ke sana. Mahmud, mamah muda. Karena beliau juga masih muda, buktinya nggak punya gigi. Kayak bayi. Jadi mohon maaf, kalau zaman awal Islam, risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang mohon maaf, ada penurunan dakwah, bukan di masalah risalah, tapi dari mereka sang pembawa risalah. Makanya saya selalu menyampaikan, jangan panggil saya kiai, panggil saja motivator. Untuk memberikan motivasi kepada umat untuk kembali mencintai Kanjeng Nabi. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk mengajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Coba anak-anak hadroh ini, kalau kamu nyontoh saya, yang mau kamu contoh apanya? Saya ngaji bersama para PSK, bersama para telembok. Kamu mau ikut-ikutan? Jelas kamu nggak akan kuat, Ferguson, nggak akan kuat. Apalagi model-model yang perutnya besar kayak gini, mesti nggak kuat. Potongmu gede temen ya, aja gede-gede. Kayak Saifuddin meruh. Wong lanang kia yang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Saya dulu beb zaman sama almarhum Ki Entos itu, berat badan saya masih 108 kilo. Oh saya dulu gede banget pak. Tapi karena saya membaca penelitian rumah sakit di Jogja, wong lanang sing wetenge gede manuknya cilik, akhirnya saya berusaha untuk mengecilkan perut saya. Lah kalau dulu perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya cangkem. Tetap kecil. Biasa apa ya? Wah Bibdullah, saya pikir siapa itu kok. Bibdullah kok manggilnya Yang tadi. Miftah gimana sih? Kamu jangan buat malu Miftah yang lain dong. Masa WA-nya Yang? Iya. Nah, sekarang begini. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai sesukses itu? Selain memang Nabi Muhammad itu